Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak, baik. Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita mulai sesi IHT kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran, kemudahan, sehingga nanti apa yang kita pelajari pada sesi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Ya, baik Bapak Ibu, mohon izin untuk share screen dulu. Iya Pak, silakan. Apakah sudah tampak? Udah Pak, Bapak Ibu? udah Pak, udah. Nah ini akan kita pelajari tentang konsep alur tujuan pembelajaran, atau nanti kita biasa singkat alur tujuan pembelajaran teh ATP itu Bu ya. Nah, ini keseluruhan tentang unit di modul ini, bahwa nanti di akhir sesi harapannya Bapak Ibu bisa menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan ATP, alur tujuan pembelajaran, terus menjelaskan komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan modul ajar, ini di segmen berikutnya. Selanjutnya menjelaskan cara pemanfaatan dan cara penyediaan buku teks pelajaran, itu juga di segmen berikutnya. Jadi yang kita pelajari fokus pada yang pertama saja. Selanjutnya agenda belajar, ada ATP, alur tujuan pembelajaran pada saat ini yang kita pelajari, terus modul ajar, di segmen berikutnya, lalu ada buku teks modular. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu menuliskan perasaan Bapak Ibu yang saat ini alami begitu. Nah, tentunya pasti berbeda-beda. Nah, bisa dituliskan di kolom chat, Ibu. Oke, siap Pak. Ya. Pak. Ya, ini dari Bu Nap. Oh, semangat. Wah, semangat sekali nih. Bu Yayu, bingung kenapa? Bingung, Iya, Bu? masih bingung sama materinya, Pak. Karena sama materinya. Nah, iya. Itu Makanya perlunya nanti kita ya. sharing belajar ya, Bu ya. Iya. Makanya saya bingung. Udah muncul belum nih? Ada semangat, ada bingung. Nah, semangat kenapa ini, Bu Nap? Semangat karena ini sesuatu yang baru buat saya, makanya saya harus semangat supaya ilmu yang baru itu bisa masuk ke otak saya lah setidaknya Pak. Amin. Amin, Rabbal Alamin. Ya, bisa dimanfaatkan, bisa digunakan, bisa iya. kepada teman yang lain gitu Bu ya. Oke, Pak. Nah, terima kasih. Nah, ini sekilas tentang apa nih Bu Dede? Siap, alhamdulillah siap untuk belajar ya Ibu ya. Iya Pak, siap. Ya, terima kasih sudah menuliskan. Nah, dari situ tergambar bagaimana perasaan Bapak Ibu. Tentunya kita akan fokus untuk belajar ya dari segala macam. Di rumah mungkin sedang ada trouble, di sekolah mungkin sedang ada masalah dengan siswa dan guru. Tapi ketika kita fokus, kita bisa memfokuskan di sini, kita bisa belajar lebih mantap lagi, bisa diterima, bisa diserap ilmu-ilmunya itu Bu ya. Nah, selanjutnya tentang, ini. Apakah Bapak Ibu masih mengingat profil pelajar Pancasila? Masih? Ingat Bu? Insya Allah. Remang-remang Pak. Ya. Ada berapa dimensi itu Bu? Ada 6 ya kalau nggak salah. Ada 6. Coba 6. Iya 6. Beriman, bertakwa. Beriman, bertakwa. Mandiri. Yang kedua, mandiri, terus kolaborasi, ya, gotong royong gitu. Gotong royong, ya. Apalagi Bu? Berkebinekaan global. Oh iya. Kebinaan global, kenalan kritis. Satu lagi? Emang itu udah berapa?
Sudah 5. Oh ya, satunya lagi 6, kreatif. Kreatif. Oh, nah, Iya. udah itu ya, udah mendarah daging. Ya, profil pelajar Pancasila ya, karena kita pendidikan Indonesia diarahkan ke situ Ibu ya. Nah, ini sudah ada 6 dimensi. Bapak, pelajar Indonesia itu pelajar yang sepanjang hayat ya, sepanjang hayat. Jadi tidak cuma berapa tahun sekolah sudah, tapi diharapkan menjadi pembelajar-pembelajar yang tangguh begitu. Nah, dengan mengarahkan pada PPP, profil pelajar Pancasila. Nah, ada nilai-nilai luhur, budi pekerti khususnya yang menjadi tujuan dan cita-cita dari bangsa Indonesia melalui Pancasila, maka namanya profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mencapai itu ada alatnya Ibu. Alatnya berupa buah perangkat ya, perangkat yang digunakan untuk mencapai profil pelajar Pancasila, namanya kurikulum. Tuh. Nah, alur tujuan pembelajaran. Nah, kita sebelumnya sudah mengenal tentang tujuan pembelajaran ya, di RPP, di silabus, dan sebagainya. Nah, ini agak berbeda karena di sekolah penggerak kita ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Nah, ini akan kita bahas. Nah, baik. Nah, ini konsep alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, ini yang saat ini akan kita pelajari. Secara umum, ini ada 2 langkah besar, ya, langkah utama dalam menyusun perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Nah, yang pertama ada namanya capaian pembelajaran. Ini sudah dipelajari oleh Bapak Ibu di sesi sebelumnya ya. Dan ini kita tidak usah mikir, gimana capaian pembelajarannya seperti apa, karena ini sudah disediakan oleh pemerintah. Kalau dulu di kurikulum 13, apa Ibu yang disiapkan oleh pemerintah dalam kurikulum itu? Silabus. Tujuan? Silabus. Bukan, kalau silabus Kurikulum sendiri apa? harusnya ya. Iya. Kurikulum. Kurikulumnya, iya. Secara keseluruhan. Ada buku 1, dokumen 2. Yang dari pemerintah di kurikulum 13 ada apa Ibu? Kalau dulu namanya standar kompetensi kurikulum KTSP, SKD. ya. SKKD. SKKD kalau di kurikulum 12 sekarang KIKD. Ya, itu dari pemerintah. Nggak bisa kita mengarang sendiri, Bu. Gitu ya. Nah, ini berganti menjadi capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini diturunkan lagi menjadi tujuan. Nah, di sini ada alurnya. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran. Jadi tujuannya bukan cuma satu ya, yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Ada fase-fasenya, nanti kita akan pas nih fasenya apa saja. Nah, alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari, jadi berkelanjutan. Tidak bisa satu topik ini belum selesai langsung lompat ke topik yang lain. Jadi ini yang disebut dengan linear. Pengembangan modul ajar. Nah, lanjutannya dari alur dan tujuan pembelajaran ada namanya modul ajar. Nah, seperti RPP. Nah, kalau kita sudah mendengar RPP pasti terngiang-ngiang itu ada komponennya apa saja. Bapak Ibu sudah tahu lah, sudah hafal itu. Nah, tapi bedanya apa? Nah, ini dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai oleh siswa. Nah, itu yang membedakan kelengkapannya. Nah, kemarin kita belajar tentang RPP 1 lembar. Nah, itu tentunya tidak ada tuh seperti materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, karena itu bukan komponen utama. Ada yang komponen utama ada tujuan yang jelas, kegiatan pembelajaran sama penilaian. Itu saja kalau yang kemarin di RPP 1 lembar. Nah, kalau yang ini beda, lebih lengkap. Gitu. Makanya namanya modul. Perangkat ajar diharapkan membantu guru mengajar menggunakan metode terdiferensiasi. Nah, terdiferensiasi dari bahasa Inggris, different, berbeda-beda. Nah, anak itu berbeda-beda. Ada kebutuhannya tuh dia perkaliannya belum bisa, yang lain sudah bisa. Ada yang dia minatnya menggambar, senangnya, yang lain apa. Nah, itu berbeda-beda. Nah, itu yang akan diakomodasi melalui modul ajar.
Bukan seperti RPP yang satu RPP buat semua anak gitu ya. Nah, dari pembelajaran sebelumnya, apa yang menjadi pengertian dari istilah-istilah di bawah ini? Ada capaian pembelajaran, alur pembelajaran, ada tujuan pembelajaran. Nah, yang tadi sudah sedikit dibahas tentang capaian pembelajaran dari pemerintah, terus ada alur pembelajaran. Nah, ini yang tadi dibahas juga sudah ada tentang urutan pembelajaran untuk mencapai tujuan-tujuan, terus ada juga tujuan pembelajaran. Ini yang akan kita bahas. Nah, ini ada konsep alur tujuan pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran. Itu kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Jika dulu itu ada standar kompetensi, nah ini kurang lebih hampir sama. Tapi dibedakannya dalam 6 fase. Tidak bisa berdiri sendiri, kelas 1, kelas 2, tidak. Tapi ini fase. Nah, fase-fasenya dari SD sampai SMA, Ibu. Nah, fase tersebut adalah fase A, kelas 1, 2. Jadi, dalam fase A ini capaian pembelajarannya sama ya. Jadi, untuk yang dicapainya itu sama, 1, 2. Ada fase A awal, nanti sampai fase A akhir. Fase A awal berarti kelas berapa, Ibu, kira-kira? Kelas 1. Kelas 1. Ya, fase akhir berarti kelas 2. Kelas Dan begitu 2. terus seterusnya. Kemudian ada alur pembelajaran. Rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Jadi kalau melihat alur pembelajaran seperti yang dituliskan di sini, kira-kira alurnya itu hanya dalam 1 hari atau bisa berkelanjutan, Ibu? Berkelanjutan. Ya. Berkelanjutan, Pak. Kayaknya bisa berkelanjutan. Ya, bisa berkelanjutan. Yang rancangannya di situ, Bu, betul sekali. Iya. Nah, ini capaian pembelajaran. Alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Jadi capaian pembelajaran yang dulu itu ada standar kompetensi ya, diturunkan menjadi ya tujuan-tujuan ya, tujuan-tujuan. Nah, untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, capaian pembelajaran. Cara mencapainya bagaimana? Yaitu melalui alur dan tujuan pembelajaran. Ini catatan penting, guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Ada capaian pembelajaran, di bawahnya ada tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3. Nah, sampai bisa mencapai capaian pembelajaran. Nah, pemerintah menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh untuk mengembangkan kurikulum yang siap digunakan satuan pendidikan dan panduan untuk menyusun perangkat ajar. Nanti di segmen berikutnya nanti akan dibahas lebih lanjut tentang modulnya, modul ajarnya seperti apa. Nah, ini ada konsep alur tujuan pembelajaran. Namanya alur berarti tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ini ada fase A, dimulai dari kelas 1, ada tujuan 1.1. Satu yang depan itu menandakan apa, Ibu? Ada 1.1. Satu yang depan menandakan apa kira-kira, Bu? Mic-nya jangan lupa, Bu, mic-nya. Capaian pembelajaran bukan? Yang satu ini lebih ke fase. Fase. Oh, 1. fase. Ya. Nah, terus di belakangnya, nah itu tujuan yang pertama. Tujuan pertama. Terus tujuan 1.2. Nah, setelah 1 tujuannya yang kedua. Terus seterusnya ke 4. Terus tujuan yang 2 mungkin di kelas 2-nya ya, kelas 2-nya. Nah, 2.1, 2.2 sampai ke akhir fase A di kelas 2. Berarti ini yang 2 ini kode kelasnya, Ibu. Oh, gitu. Tujuan. Dari tiap fase. Nah, maka dicapailah kompetensi yang diharapkan siswa dari fase A. Fase A selesai, lanjut ke fase B.
Gitu. Nah, ini ada contoh alur tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu bisa nanti menebak kira-kira. Nah, ini dibaca dulu pelan-pelan. Ada capaian pembelajaran. Ini bahasa Indonesia, mapel bahasa Indonesia. Berbeda ya Bu ya dari Kelas kurikulum 5 ya. 13 di mana tema. Nah, ini per mata pelajaran. Fase C kelas 5. Ya, bisa dibaca dulu Bu. Atau saya bacakan ya, nggak terlalu kecil. Pada akhir fase C, pelajar memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan dan konteks sosial. Pelajar mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasi informasi dan pesan dari paparan lisan dan tulis tentang topik yang dikenali dalam teks narasi dan informasional. Pelajar mampu menanggapi dan mempresentasikan informasi yang dipaparkan, berpartisipasi aktif dalam diskusi, menuliskan tanggapannya terhadap bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya, menulis teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengalamannya yang lebih terstruktur. Pelajar memiliki kebiasaan membaca untuk hiburan, menambah pengetahuan dan keterampilan. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran 5.1. Nah, kelas 5 fase C. Tujuan yang pertama kira-kira apa Ibu? Boleh dapat langsung disampaikan. Memiliki kemampuan berbahasa. Apa itu? Berbahasa, berkomunikasi, apa ya? Berkomunikasi itu Berkolaborasi. berarti dengan orang lain ya. Kalau berbahasa Ya. berarti menggunakan bahasa yang dipahami. Iya. Apa kira-kira ini? Pelajar mampu menanggapi atau mengomentari informasi yang dipaparkan atau yang dijelaskan oleh guru ataupun rekannya. Ya, bisa seperti itu. Nah, ada lagi Bu? Ya. Yang lain Bu? Guna? Bu Marlina? Belum. Masih ini apa ya? Yang pelajar memiliki kemampuan berbahasa. Ya, boleh di bawahnya lagi kan tadi berbahasa udah. Udah. Mungkin bisa ini juga. Boleh. Menuliskan. Tujuan pembelajaran 5.2. Pelajaran mampu Ya, boleh. menanggapi dan berdasarkan informasi yang dipaparkan. Pelajaran mampu mampu menuliskan informasi yang disampaikan oleh guru atau temannya, pokoknya mampu menuliskan informasi yang disampaikan. Ya, yang disampaikan. Nah, disampaikan Jadi itu ditulis macam-macam ya. ya, dia Bisa mampu menulis. yang tertulis, bisa yang didengar, bisa yang dilihat baik audio visual. Nah, itu juga nanti disesuaikan lagi bisa Bu dengan misalkan anak yang dia auditori otomatis dari asesmennya dari suara dan lain sebagainya. Ya, itu bisa masuk. Apalagi Bu. Ya kita santai saja Bu ini membahas ini karena sebenarnya apa Bu? Sebenarnya poin dari capaian pembelajaran ini tujuan-tujuannya, cara mencapainya kembali kepada guru masing-masing. Nah, tidak bisa disamakan antara Bu Yayu, Bu Nab dengan Bu Dede karena masing-masing memiliki murid yang punya karakter yang berbeda. Tapi tetap mengacu pada capaian pembelajaran. Nah, itu kelebihannya di sini. Kelebihannya di kurikulum sekolah penggerak ini. Nah, kita coba ya mengecek jawabannya. Bukan berarti ini yang paling benar, ini yang kurang betul. Bukan berarti, tetapi tergantung dari karakteristik anak didik masing-masing. Nah, dari pelajar mampu membaca dengan lancar, indah, dan memahami informasi kosakata baru yang memiliki makna denotatif, literal, konotatif, dan kiasan untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter. Nah, ini bisa seperti ini mengacu pada yang kalimat pertama ini ya, kemampuan berbahasa itu diterjemahkan dengan informasi, kosakata baru, denotatif itu sesuai makna, konotatif itu yang kiasan. Nah, dengan seperti ini. Nah, tapi ini juga tidak bisa dipaksakan di kelas saya, kelas ibu karena belum tentu mampu kan dalam satu alur ini kok bisa semua ini. Wah, beda nih, belum sampai tarafnya di sama anak kampung. Kadang bahasa Indonesia aja dia nggak ngerti maknanya. Nah, boleh kita sesuaikan saja kosakata itu.
Selanjutnya, nah itu lagi pelajar dapat mengidentifikasi, menganalisis ide pokok dari teks deskripsi, narasi, eksposisi serta nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra, prosa, pantun, puisi dan teks dan atau audio visual. Nah, menganalisis, mengidentifikasi dan menganalisis itu sudah dua kemampuan berpikir yang berbeda level ya. C1 sama C3 ini menganalisis. Nah, apakah di putra putri apa di anak didik Bapak Ibu sudah bisa sampai seperti ini? Nah, Bapak Ibu yang tahu mana yang didahulukan. Terus yang ketiga, pelajar dapat mengajukan pertanyaan. Nah, ini dari makna komunikasi sendiri kan antara dua orang yang menyampaikan informasi, menerima informasi. Nah, ini ada mengajukan pertanyaan menggunakan kata kunci yang relevan. Ini bagian juga dari komunikasi, mengklarifikasi pemahamannya terhadap teks. Begitu, Bapak ya. Nah, gimana? Ada gambaran ya Bu sedikit ya? Ada Pak, ya. Ada. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang seperti apa yang dikehendaki nanti akan dibahas pada sesi berikutnya. Ada kompetensi, ada konten atau materi, satu lagi ada variasi, itu yang dibahas selanjutnya. Ini masih gambaran umum. Nah, ini setelah kita belajar bersama-sama ini, kira-kira Ibu ada di posisi berapa nih? Nah, kalau di atas tuh yang 20 ya itu berarti Ibu sudah menguasai semua, sudah ini yakin sekali. Ada yang tiduran di bawah nomor 5. Aduh, masih nyantai dulu nih, masih hari dulu. Saya paling bawah. Saya masih merangkak, Pak. Ayo merangkak. Kayaknya masih di nomor yang nomor 5 ada masih nyantai-nyantai. Bunap yang nomor berapa, Bunap? Saya masih nomor 6. Nomor 6 tuh di sebelah mana, Bu ya? Ini nih, Oh, yang mau lagi raba-raba gitu loh. Dahan pertama Pak. Iya, yuk sama nomor Sama 6. dah, kurang lebih sama Bunda sama. Hubungan gitu udah masih meluk-meluk gimana gitu. Oh, itu ada Ya, ada yang ada dari teman nomornya dulu ya. kan ada angkanya. Meluk-meluk ini kayaknya meluk-meluk materi apa gimana gitu harus gimana ya. Yang penting jangan nomor 14 itu udah terjun bebas, udah angkat tangan itu. Ya ini sebagai hiburan saja Ibu Bapak untuk materi saat ini yang telah disampaikan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Atau ada pertanyaan dulu Ibu? Saya Pak. Ya Ibu. Ini Pak, dalam menentukan tujuan pembelajaran itu ada panduannya nggak ya? Ya Soalnya panduannya. Panduannya gitu Bu. Nah, soalnya kan kalau misalnya beda kata-kata dalam menyusun kalimat dalam bahasa kita sehari-hari dengan bahasa yang ada di administrasi gitu Pak. Ya. Nah, kira-kira ada nggak panduannya? Iya, benar. Sulit gitu. Suka sulit. Suka sulit tujuannya. ungkapin Ya, gitu. Itu sebenarnya ada di materi selanjutnya nanti Bu. Kalau dulu tuh menyusun tujuan itu A, B, C, D ya. Nah itu bukan berarti sekarang tidak dipakai. Ada audience, behavior, conditional, degree, bukan tidak dipakai, itu bisa. Tetapi di kurikulum sekolah penggerak itu dikerucutkan menjadi 3 hal, yaitu kompetensi itu yang seperti taksonomi belum itu hal yang diharapkan dikuasai oleh anak, kompetensi mengidentifikasi, menjelaskan itu C1 C2 ya, terus ada lagi menganalisis dan lain sebagainya, terus ada lagi konten materinya apa, terus yang ketiga variasi itu keterampilan yang diharapkan muncul, keterampilan yang bisa dipakai sehari-hari, contohnya menggunakan bahasa sendiri, menggunakan tadi bahasa yang indah itu sendiri-sendiri. Nah, mengacunya dari mana? Mengacunya dari capaian pembelajaran. Jadi, Pembelajaran. Ya, seperti ini kompetensi inti ya. Iya. Kompetensi inti. Nah, sekarang capaian pembelajaran. Nah, merumuskannya kata-katanya bagaimana yang mengacu ke 3 tadi, konten, kompetensi, konten sama variasi. Nah, akan diperdalam nanti di sesi berikutnya, Ibu. Oke, Pak. Makasih. Ibu. Ada lagi, Ibu? Saya Pak. Ya, Bu. Itu Pak kalau dari CP itu Ya. tujuan pembelajarannya itu boleh cuma satu aja nggak, untuk 1 kali pertemuan satu tujuan pembelajaran aja boleh nggak gitu? Bisa nggak Boleh, kalau Bu. Bapak contohnya Nah, 3 kalau menurut gitu. Ibu dalam satu pertemuan itu cuma yang terkait cuma 1 ya? Ya. Bapak asal bisa terukur nanti di asesmennya.
Oh sesuai gitu. kebutuhan. Nah, nanti Jadi di nggak modul harus, ajar, jadi nggak harus banyak ya Pak ya? ya di modul ajar nanti kan Ibu bisa satu tujuan mau berapa jam dipakainya. Nah, berapa jam itu jadwalnya bagaimana? Apakah 1 hari? Apakah bisa berapa hari? Sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan. Oh baik Pak, baik. Oke. Makasih ya Pak ya. Sama-sama Ibu. Oh, sudah maghrib. Ya, saya subscribe. Oke. Ya, terima kasih untuk belajar pada IHT pada kali ini, sore hari ini. Kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu Bapak, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada sore hari ini. Amin. Maaf jika Amin. belum menyampaikan. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih semuanya Bapak, Ibu. Sama-sama Ibu. Sama